Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat apa ketika Allah menyukai seorang hamba? Allah menyukai seorang hamba, Allah mencintai seorang hamba bukan pada saat hamba tersebut mampu melaksanakan sholat sampai ratusan rakaat. Allah mencintai seorang hamba bukan ketika hamba tersebut mampu melaksanakan puasa berhari-hari. Tetapi Allah mencintai seorang hamba ketika hamba tersebut memang sangat membutuhkan kepadanya. Ketika Allah menyaksikan si hamba ini, hamba itu selalu bermanja-manja dengan Allah dari setiap doanya. Pertanyaannya, apakah kita suka bermanja-manja dari setiap doa yang kita lakukan setiap hari? Atau barangkali kita merasa lebih baik daripada orang lain ketika kita dapat melakukan ibadah di atas daripada saudara kita yang lain? Maka Allah mencintai seorang hamba yang ketika hamba tersebut terbangun di waktu malam, kemudian hamba ini berkata, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah membangunkanku ketika orang lain belum tentu bangun." Ketika hamba ini melakukan sujud di waktu malam, kemudian dia berkata, "Ya Allah, di malam ini tidak semua orang mampu sujud kepadamu, tetapi Engkau takdirkan aku untuk dapat sujud kepadamu, ya Allah." Ketika hamba ini melantunkan ayat di setiap salatnya, di dalam hatinya berkata, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah memudahkan lisanku, lisan yang penuh dengan dosa ini, lisan yang hina ini, sehingga aku dapat menyebut asmamu." Orang yang sakti, jemaah sekalian, bukanlah orang yang tidak mempan untuk ditembak atau dibunuh, atau orang yang dapat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan singkat. Tetapi orang yang sakti ialah orang yang di dalam kolbunya ada nama Allah. Semakin banyak asma Allah di dalam kolbunya, maka semakin sakti dia di sisi Allah. Maka di sebuah riwayat dikatakan, ketika malaikat azab menyeret seorang hamba, ketika ingin membawanya ke dalam neraka, tiba-tiba Allah memanggil, "Wahai malaikat, mau dibawa kemana hamba ini? Wahai malaikat, engkau hanya melihat dari fisik saja, engkau hanya bisa menghisap dari secara zahiriyah saja badan dan pikirannya. Akan tetapi engkau, wahai malaikat, belum mampu menghisap detak jantung kolbu daripada seorang hamba ini." Tahukah malaikat, detak jantung kolbu dari orang yang engkau seret ke dalam neraka ini terdapat namaku, Allah, Allah, Allah. Lalu malaikat ini diperintahkan oleh Allah, "Timbanglah namaku, asmaku di dalam kolbu hamba ini, dan dibandingkanlah dengan amal keburukan yang ia lakukan selama hidup di dunia." Maka ketika ditimbang, ternyata kolbu yang berisikan nama Allah jauh lebih berat daripada dosanya yang ia lakukan selama ia hidup di dunia. Maka pesan untuk saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, jangan lupakan Allah. Ingatlah Allah dari setiap aktivitas yang akan kita lakukan.
Karena orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang selalu merasa butuh kepadanya dan selalu merasa hina di hadapannya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa dicintai, diingat oleh Allah ketika kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari selama kita hidup, agar Allah ridho mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup